Hai, berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar materi volume bangun ruang. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya ya, di like, di subscribe, and di share sebanyak-banyaknya. Marilah kita mulai menyimak video pembelajaran kita. Disimak sampai selesai ya. Volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. 1. Volume kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Ingat, dalam persegi, garis yang ditunjukkan pada gambar dinamakan sisi. Panjang sisi persegi sama dengan panjang rusuk pada kubus. R sama dengan S. Maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Perhatikan kubus berikut ini. Panjang rusuk kubus tersebut adalah 10 cm. Tanda strip tersebut menunjukkan sama panjang karena rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Jadi S sama dengan 10. Maka volumenya V sama dengan S kali S kali S sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kubik. 2. Volume balok. Perhatikan gambar balok berikut ini. Warna biru menunjukkan rusuk balok yang dinamakan panjang. Warna merah menunjukkan rusuk balok yang dinamakan lebar. Warna hijau menunjukkan rusuk balok yang dinamakan tinggi. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, P kali L kali T. Contoh soal, berapakah volume pada bangun tersebut? Panjangnya 10, lebar 6, dan tinggi 5. Maka volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10 dikali 6 dikali 5. 10 kali 6, 60 dikali 5, 300. Jadi 300 cm pangkat 3 atau 300 kubik. 3. Volume prisma. Sebuah balok apabila dibagi menjadi 2 sama besar, maka akan terbentuk 2 prisma. Sehingga rumus prisma yaitu setengah kali volume balok, yaitu setengah atau 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Setengah dikali panjang kali lebar merupakan luas alas, sehingga volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Pada prisma tegak segitiga, alasnya berbentuk segitiga, jadi luas alasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi rumus volume prisma tegak segitiga yaitu volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Perhatikan kembali ya, alas, tinggi segitiga, dan tinggi prisma. Contoh soal, hitunglah volume pada bangun berikut ini. Ini merupakan salah satu prisma. Volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Ini prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, maka mencari luas alasnya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, terkadang di dalam soal bentuk prisma bisa seperti pada gambar A,
Ya, kita namakan ini gambar A dan gambar B yang bawahnya. Nah, hanya posisinya yang terbalik seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 1/2. Alasnya yang mana? Lihat tanda siku-sikunya seperti ini ya. Ini tanda siku-siku, maka alasnya rusuk B ke C, yaitu 9. Ini untuk alas. Nah, ini alas. Nah, ini alas. Kalau pada gambar yang bawah, alasnya lihat tanda siku-siku, berarti alasnya yang ini ya. Bisa juga yang ini untuk alas segitiganya. Kemudian dikali T. T ini adalah tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Ini juga tinggi, tapi tinggi prisma. Yang ditanyakan di sini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga, lihat lagi tanda siku-sikunya. Nih ya, rusuk AB. Jadi 12. 12 untuk tinggi pada gambar ini. Pada gambar yang atas ya, ini tingginya. Tinggi segitiga. Kalau pada gambar bawah, tingginya lihat lagi tanda siku-siku ini. Tinggi segitiga. Boleh juga. Nah, terkadang soalnya kan ada yang disimpan di sini angkanya. Maka kita harus tahu mana alas, mana tinggi segitiga. Dan 15 adalah sisi miring. Sisi miring segitiga di sini. Ini tidak terpakai karena sisi miring tidak dibutuhkan. Hanya mengecoh saja. Makanya kita harus tahu, harus bisa membedakan antara alas dan tinggi segitiga. Dan biasanya sisi miring itu angkanya lebih besar daripada alas dan tinggi. Kemudian kita masukkan tinggi prisma. Tinggi prismanya 10. Nih ya, tinggi prisma. Bisa juga ini tinggi prisma. Bisa juga yang rusuk B, bisa juga rusuk AD, tinggi prisma. Kalau pada gambar yang di bawah disebut rusuk prisma itu yang ini. Nah, ini rusuk prisma yaitu tinggi prisma. Tinggi prisma ya. Setelah kita masukkan rumusnya, angkanya ke dalam rumus, kita hitung. Kita bagi dulu ya supaya mudah. 12 dibagi 2 itu 6. Ini kan artinya 1 kali 9 kali 12 dibagi 2. Nah, untuk memudahkan kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2 6. Jadi tinggal 1 kali 9, 9 dikali 6 54. Nah, turunkan 10 dikali 10, 54 dikali 10 itu adalah 540. Satuannya cm. Cm pangkat 3 ya. Kenapa pangkat 3? Karena satuan volume itu adalah pangkat 3 atau kubik. Paham ya? Mudah-mudahan dimengerti. Nomor 2, hitunglah volume pada bangun berikut. Nah, ini sama, masih volume prisma tegak segitiga. Nah, ini segitiganya tidak berbentuk siku-siku. Terkadang seperti ini gambarnya. Nah, tingginya yang ini. Kita masukkan rumusnya dulu. 1/2 dikali alasnya yang ini ya. Nah, 16. Kali tinggi segitiganya yang ini. Bukan yang ini, tapi tanda yang ini, strip. Kali 7. Tutup dulu, kali tinggi prismanya 22. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung. Bagi dulu ya, 16 dibagi 2 itu 8. 1 kali 8, 8 dikali 7, 56. Turunkan 56 dikali 22. 56 kali 22 sama hasilnya 1232. Satuannya masih cm pangkat 3 atau cm kubik. Selesai. Volume bangun ruang tabung. Tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Rumus volume tabung yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran,
Jadi luas alasnya V kali R kali R. Sehingga bisa kita tentukan rumus volume tabung adalah V kali R kali R kali tinggi. R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Nilai pendekatan untuk V yaitu 22/7 apabila jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, atau 3,14 apabila jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Contoh soal, hitunglah volume tabung di bawah ini. Perhatikan gambar tabungnya ya. Tinggi tabung 10 cm dan jari-jarinya 7 cm. Kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan V kali R kali R kali T. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, jadi kita gunakan V 22/7. Sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Untuk memudahkan, kita bagi dulu ya. 7 dibagi 7, 1. Jadi 22 dikali 7 dikali 10. Hasilnya 1540 cm3. Jadi volume tabung di atas adalah 1540 cm3. Mudah kan? Kita lanjutkan latihan soalnya. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Perhatikan gambar tabungnya ya. Tinggi tabung 10 desimeter dan diameter 8 desimeter. Bedakan antara diameter dan jari-jari ya. Masukkan rumusnya. Volume sama dengan V kali R kali R kali T. Karena yang dibutuhkan di sini adalah jari-jari dan diketahuinya diameter, kita cari dulu jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4 desimeter. Setelah ini kita masukkan ke rumusnya. Nah, karena 4 bukan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 3,14. Jadi 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 10. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya. 4 dikali 4, 16 dikali 10, 160. Jadi 3,14 dikali 160. Jadi 502,40. 502,40 desimeter pangkat 3. Volume bangun ruang berikutnya yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Dalam rumus volume 5 yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka volume 5 yaitu 1/3 kali sisi kali tinggi. Contoh soal, hitunglah volume limas di bawah ini. Perhatikan gambar limasnya. Tinggi limas 12 cm dan sisinya 8 cm. Kita masukkan rumusnya. Volume sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas, sama dengan 1/3 dikali 8 kali 8 kali 12. Untuk memudahkan, kita bagi dulu 12 dan 3. Jadi 4. Jadi 8 kali 8 kali 4 sama dengan 256 cm pangkat 3. Volume kerucut. Bentuk kerucut menyerupai limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Volume kerucut dapat ditentukan menggunakan rumus volume limas dengan luas alasnya adalah luas lingkaran. Maka diketahui volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut.
Nah, perhatikan contoh berikut agar kalian lebih memahaminya. Tentukan volume kerucut yang memiliki panjang jari-jari alas 28 cm dan tinggi 30 cm. Kita selesaikan bersama. Rumus volume 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Maka 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Didapatkan hasilnya dengan memasukkan jari-jari alas dan tinggi ke dalam rumus. 1/3 kali 22/7 kali 28 kali 28 kali 30. Jika disederhanakan menjadi 22 kali 4 kali 28 kali 10. Jadi volume bola. Bola merupakan bangun ruang yang setiap bagian permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Volume bola dapat dihitung dengan menggunakan rumus 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Perhatikan ke contoh berikut. Tentukan volume sebuah bola yang memiliki panjang jari-jari 20 cm. Kita selesaikan bersama. Rumus volume 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Masukkan jari-jari ke dalam rumus. 4/3 kali pi 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Dapat kita sederhanakan ya. Jadi 4 kali 22 kali 21 kali 21. Jadi volume bola tersebut adalah 38.808 cm3.